1 tahun kepemimpinan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen, tentu berbagai terobosan dan juga pembenahan mulai terasa di dunia pendidikan kita. Dalam Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025 beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti memaparkan tentang arah kebijakan dan juga program-program prioritas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pak Menteri juga menegaskan bahwa Konsolnas ini menjadi momentum untuk menyukseskan asta-cita dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya pada poin ke-1, poin pertama dan juga poin ke-4, di mana menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia dan juga pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, hari ini kita akan berbincang langsung bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Mukti, untuk menelisik sejauh mana capaian, kemudian juga tantangan, dan sekaligus harapan bagi pendidikan dasar dan menengah Indonesia ke depannya. Pak Menteri, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk RRI Pro 3. Terima kasih sudah diundang. Ya, Pak Menteri, ini menarik ya, 1 tahun masa Bapak menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Mungkin bagaimana Bapak melihat sejauh ini perjalanan reformasi pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, Pak Menteri? Ya, yang pertama saya tentu menyampaikan terima kasih kepada semua masyarakat yang telah memberikan perhatian untuk meningkatkan kemajuan pendidikan di tanah air kita, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Juga terima kasih kepada seluruh insan pendidikan di Kemendikdasmen di seluruh Indonesia. Bagaimana agar cita-cita kita untuk membangun generasi unggul, generasi yang hebat dan kuat ini bisa terwujud. Visi kami adalah pendidikan bermutu untuk semua. Yang ini merupakan penjabaran dari asta-cita Bapak Presiden yang keempat dan juga amanah di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu, dan juga amanah Undang-Undang Dasar bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ya. Nah, terkait dengan itu kami berusaha untuk bagaimana meningkatkan, yang pertama adalah akses untuk memperoleh pendidikan. Karena memang sekarang masih ada masyarakat kita yang belum berkesempatan memperoleh pendidikan, bisa karena domisilinya, karena Indonesia yang sangat besar dengan ribuan pulau ini juga memang menjadi salah satu tantangan tersendiri untuk memberikan layanan pendidikan untuk semua. Yang kedua bisa karena keadaan ekonominya, sehingga mereka tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Angka putus sekolah dan angka tidak sekolah kita ini masih cukup tinggi, terutama untuk jenjang pendidikan menengah atas. Kemudian juga mereka yang belum bisa mendapatkan pendidikan karena keadaan ekonominya, atau juga karena faktor lain, misalnya keamanan dan sebagainya. Karena itu kami berusaha untuk bagaimana agar semua bisa memperoleh pendidikan itu dengan memperluas layanan pendidikan, tidak hanya pendekatan schooling atau sekolah, tapi adalah juga pendekatan learning, belajar. Sehingga selain sekolah formal, sekolah non formal, pendidikan non formal juga kita aktifkan lagi dalam berbagai bentuk. Misalnya program penyetaraan, kemudian program homeschooling, kemudian sekolah terbuka, sekolah satu atap, dan juga berbagai layanan yang memudahkan pendidikan bagi semua anak bangsa ini kita terus eksplorasi dan kita usahakan untuk bisa mendapatkan afirmasi yang semakin kuat karena memang jangkauan kita yang sangat luas itu. Kemudian yang kedua adalah memang problem menyangkut kualitas. Kita masih melihat adanya kesenjangan kualitas pendidikan, kesenjangan antar kawasan, terutama Jawa, luar Jawa. Terutama memang lebih spesifik lagi antara Jawa dengan Indonesia Timur. Ini memang masih menjadi tantangan tersendiri bagaimana agar mutunya meningkat. Yang kedua adalah kesenjangan negeri dengan swasta. Ini kan juga sebuah realitas yang tidak bisa kita pandang sebagai
masalah yang sederhana, karena sebagian besar sekolah kita ini, terutama untuk jenjang atas itu justru swasta. SMK misalnya itu sekitar 70%-nya itu swasta. Nah, karena itu maka bagaimana agar kesenjangan ini bisa kita atasi dengan berbagai kebijakan afirmatif, agar yang di atas tetap berada di atas, bahkan mungkin bisa naik lagi, tapi yang di bawah ini harus diangkat. Karena itu berbagai kebijakan yang kami lakukan itu tidak lagi melihat negeri swasta, tapi kebijakan untuk semua. Sehingga misalnya bantuan revitalisasi untuk perbaikan gedung sekolah itu kita peruntukkan juga untuk swasta. Sebelumnya kan hanya untuk sekolah negeri saja, swastanya harus berjuang sendiri. Padahal yang belajar di situ juga anak-anak Indonesia juga, kan bukan anak luar negeri kan, anak-anak Indonesia juga gitu. Nah karena itu 22% bantuan untuk rehabilitasi dan renovasi sekolah itu juga untuk swasta. Kemudian juga semua pelatihan juga melibatkan guru-guru di negeri dan swasta, bantuan dana BOS, bantuan PIP, dan berbagai layanan yang mendukung peningkatan mutu ini kita berikan secara proporsional sesuai dengan prinsip kami, pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan tadi bermutu untuk semua itu harus kita lakukan sebagai bagian dari memberikan layanan tanpa membedakan antara negeri dengan swasta. Oke, itu harapan besar ya. Visinya tadi kan pendidikan bermutu untuk semua. Ini kan memang seringkali ditekankan oleh Pak Menteri di berbagai kesempatan. Tapi dalam konsolnas yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu kan Bapak juga menegaskan pentingnya untuk mendukung asta-cita pemerintah begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh seperti apa implementasi konkret poin pertama dan juga poin keempat yang terkait dengan sumber daya manusia. Kalau poin pertama kan untuk peneguhan ideologi Pancasila ya. Asta-cita satu kan tentang Pancasila, demokrasi, dan juga sikap yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Yang keempat ini kan lebih pada penguatan sumber daya manusia, kesehatan, kesetaraan gender, dan sebagainya. Nah, termasuk di dalamnya adalah penguatan sains dan teknologi. Dalam kaitan ini, kami ada beberapa program yang menjadi kebijakan prioritas di kementerian. Yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter. Itu yang kami angkat dengan kebijakan pertama adalah 7 kebiasaan Indonesia hebat. Yang itu merupakan program prioritas yang alhamdulillah sudah berjalan dan so far sih sudah mendapatkan tanggapan dan impact yang positif dari masyarakat dan juga dari para guru di sekolah-sekolah. Yang kedua itu program Pagi Ceria, itu juga untuk menanamkan karakter cinta tanah air, gemar berolahraga. Kemudian juga program untuk kepemimpinan melalui kepanduan, pramuka dan berbagai kepanduan yang ada itu juga kami jadikan sebagai program prioritas untuk penguatan pendidikan karakter. Karena pendidikan itu bukan hanya soal membangun gedung, itu kan sarana untuk membangun sumber daya manusianya. Sehingga karena itu maka program ini sudah mulai kami laksanakan, sudah terbit berbagai regulasi untuk memperkuat pendidikan karakter. Yang kedua adalah peningkatan kualitas guru. Kualitas guru ini dimulai dari pemenuhan kualifikasi D4 atau S1 untuk guru yang D4 atau S1, kemudian peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi dan pemberian keterampilan-keterampilan atau pelatihan-pelatihan untuk guru melalui berbagai program upskilling, upgrading, dan program-program lain yang tujuannya adalah agar guru kita ini selalu meningkat kemampuannya, meningkat kompetensinya, karena kami menyadari sepenuhnya bahwa peran guru ini tidak bisa digantikan oleh teknologi. Guru adalah agen pembelajaran dan agen peradaban. Karena itu kita perbaiki terus kesejahteraannya, kita tingkatkan kemampuannya, yang dengan itu kami berharap meningkat dedikasinya, yang dengan cara demikian maka kami berharap pendidikan akan menjadi semakin baik lagi. Sehingga guru tidak terlalu kita bebani dengan tugas-tugas administratif. Yang kedua juga tidak harus mengajar 24 jam di depan kelas. Bisa cukup 16 jam,
nanti yang sampai 24 selisih 8 ini itu dari dia ikut pelatihan, dia menjadi guru wali. Nah ini yang baru Mbak, guru wali itu adalah tugas pembimbingan guru non guru BK. Jadi semua guru ini nanti punya tugas ke-BK-an dan nanti sudah mulai kita latih. Kalau yang guru BK sudah selesai upgradingnya, tapi yang guru non BK supaya dia punya kemampuan ke-BK-an kita latih BK itu. Supaya kalau ada kekerasan, berbagai macam masalah yang sekarang ini masih mengemuka itu, pendekatannya adalah pendekatan yang humanis, bukan pendekatan yang ya menggunakan cara-cara kekerasan atau pendekatan-pendekatan fisik yang itu justru kontraproduktif. Nah ini yang coba kita bangun dan itu semuanya sudah berjalan, tinggal nanti akselerasinya dan juga mungkin penguatan-penguatan pada sisi tertentu yang memang masih dirasa belum maksimal. Nah yang lain-lain tentu adalah kebijakan menyangkut pembelajaran mendalam ya. Kan kita punya masalah dengan learning loss ya. Capaian pembelajaran kita ini kan rendah sebagainya karena COVID, tapi sebagainya juga karena semangat dan motivasi belajar anak-anak kita ini rendah. Kemudian yang kedua juga ada problem anak-anak kita ini mengalami brain rot ya. Karena exposure terhadap media sosial dan berbagai media yang cenderung negatif itu, mereka mengalami masalah rendahnya attention span. Jadi anak kita sekarang ini kan tidak fokus. Kemudian juga ada masalah misalnya burnout ya, tekanan mental karena mungkin tuntutan yang terlalu tinggi dari pembelajaran di sekolah atau mungkin orang tuanya menuntut ini itu dan sebagainya. Sehingga kita coba perbaiki dengan pembelajaran mendalam, sebuah pendekatan yang tujuannya agar pembelajaran itu reflektif ya, mindful, kemudian meaningful, bermakna, dan joyful, menggembirakan. Sehingga dalam rangka ini, maka muatan dan capaian pembelajaran dalam masing-masing mata pelajaran kita kurangi. Supaya tidak terlalu banyak bebannya, mata pelajarannya tidak dikurangi. Kalau mata pelajaran dikurangi, nanti ada guru yang kehilangan mata pencarian. Tapi mata pelajaran ini tetap, tapi kontennya yang kita kurangi, lebih concise gitu. Tapi konten yang sedikit ini, dengan pendekatan pembelajaran mendalam itu, dikontekstualisasikan, diintegrasikan dengan mata pelajaran yang lain, dan juga dengan kehidupan sehari-hari dia, sehingga dengan cara seperti itu, maka murid-murid menemukan makna, dan juga menemukan ya semangat untuk belajar lebih tinggi lagi karena yang dipelajari adalah sesuatu yang memang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan ternyata juga bermanfaat dalam kehidupan mereka. Itu yang terus coba kita lakukan, termasuk juga dalam rangka penyiapan anak-anak kita supaya berdaya saing di dunia global. Mulai semester ini ada mata pelajaran baru yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Memang masih merupakan mata pelajaran pilihan, belum diwajibkan karena gurunya harus kita latih dulu. Kemudian juga sarprasnya nanti kita bantu dengan digitalisasi yang merupakan program prioritas Pak Presiden, interaktif flat panel itu. Kemudian nanti kita juga bantu laptop dan juga gurunya juga kita latih supaya pembelajaran ini bisa lebih menggembirakan dan bisa memperbaiki tadi misalnya learning loss, kemudian problem schooling without learning, kan mereka ini sekolah tapi nggak belajar karena pendekatan yang terlalu kuantitatif dan juga belajar yang hanya rote learning, jadi hanya menghafalkan fakta-fakta tanpa tahu apa maksudnya, sehingga itu menjadi menjemukan. Nah ini yang coba kita perbaiki secara bertahap dengan perubahan struktur dan muatan dalam materi pelajaran, dengan pelatihan guru dan dengan pemenuhan sarana dan prasarana. Tapi saya masih tertarik untuk menyoroti kembali mengenai guru tadi. Ini kan menjadi ini ya kuncinya juga ya untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu program yang menarik ini dari Kemendikdasmen adalah redistribusi guru ASN juga ke sekolah-sekolah swasta. Banyak yang penasaran ini Pak Menteri, bagaimana mekanismenya, tujuannya, seperti apa selama ini implementasinya. Baik Mbak, jadi sekarang ini kalau kita lihat data secara nasional ya,
rasio guru dan murid kita itu sebenarnya sangat ideal. Rasio guru dan murid itu 1:15. Jadi satu guru itu perbandingannya 15 murid. Cukup itu kan ya itu ya? Cukup sebenarnya, nggak ada masalah sebenarnya. Nah problemnya adalah distribusi guru. Distribusi guru itu menjadi masalah karena guru ini diangkat dan ditugaskan oleh pemerintah daerah, bukan oleh kami di pusat. Ya. Sehingga ada daerah yang kelebihan guru, ada daerah yang kekurangan guru. Nah sementara guru ini tidak bisa begitu saja dimutasi dari satu daerah ke daerah lain, karena menyangkut kewenangan tadi. Yang kedua, ada pemahaman dari Undang-Undang ASN bahwa ASN itu hanya bekerja di lembaga pemerintah. Padahal setelah saya pahami Undang-Undang ASN itu kan bisa bekerja di lembaga pemerintah, bisa bekerja di perwakilan luar negeri, atau bisa bekerja di tempat kerja tertentu yang ditetapkan oleh yang punya kewenangan. Sehingga kami terkait dengan hal ini menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Nomor 1 Tahun 2025 yang isinya tadi itu penugasan guru ASN, baik PNS maupun P3K ke sekolah swasta. Nah, mekanismenya sudah kita ada peraturannya, mekanismenya. Hanya dan sekarang juga sudah diproses, disinkronkan dengan kebijakan BKN. Karena kalau nanti pindah tugas, kan nanti ada hubungannya dengan kepegawaian mereka. Iya. Nah, sehingga mekanismenya sudah ada di kami, tinggal nanti pelaksanaannya menunggu peraturan yang dari BKN. Dan kalau itu sudah, nanti kita akan mulai untuk melaksanakan pelaksanaan itu. Dan sekali lagi itu pelaksanaannya juga pemerintah daerah. Karena ya sekarang kita melihat begini, di tingkat sekolah dasar itu banyak sekolah negeri yang tutup, kekurangan murid, sehingga banyak sekolah yang di-merger. Nah ketika sekolah itu di-merger, kan otomatis gurunya menjadi berlebih, karena diangkut yang dari sekolah ke satu sekolah lain. Nah guru ini kan kadang-kadang kalau harus mengajar numpuk semua di negeri, itu kekurangan jam mengajar. Kalau kekurangan jam mengajar, dia tidak bisa memenuhi persyaratan supaya dapat tunjangan sertifikasi. Jadi problem juga ini. Nah, sementara banyak swasta yang kekurangan guru. Ya. Sebagian memang karena mereka tidak punya biaya, sebagian ketika ada rekrutmen guru P3K dari swasta, guru swasta P3K ini semuanya ditarik ke negeri. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah karena banyak swasta kekurangan guru. Sementara sekali lagi kami punya pandangan bahwa negeri dan swasta itu semuanya berperan penting dalam pendidikan. Sehingga ketika guru ASN ini mengajar di swasta, itu kan bisa menjadi satu bentuk dukungan negara kepada sekolah swasta itu. Sehingga mereka bisa menjadi lebih baik, maaf, karena finansialnya bisa terkurangi bebannya karena ada guru negeri yang dibayar oleh pemerintah. Iya, iya. Sehingga mereka tidak perlu lagi kan membayar guru yayasan karena sudah ada guru yang dari pemerintah. Dulu istilahnya kan guru DPK itu, Mbak. Ya kan, guru DPK itu kan guru-guru negeri yang mengajar di swasta. Nah, kita mau mencoba untuk melakukan berbagai kebijakan ini, Penataan ya. penataan itu, dan memang sekarang sudah ada di RPJPM bahwa guru itu nanti pembinaannya akan sentralisasi. Artinya pemerintah pusat. Cuma ini belum bisa terlaksana karena masih ada peraturan di Undang-Undang Pemerintah Daerah yang tadi berkaitan dengan pengangkatan, penugasan, dan pembinaan guru itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah ini yang nanti mungkin seiring waktu dengan perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang sekarang sedang digodok oleh DPR, mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi salah satu dari kebijakan yang mudah-mudahan dapat menyelesaikan permasalahan tentang guru itu tadi. Oke, berarti paling tidak dari sisi regulasinya sudah disiapkan Sudah, begitu ya. Nanti tinggal implementasi di lapangan sambil berjalan ya. Dan beberapa daerah sudah ada yang melaksanakan. Oh ya. Beberapa sudah ada yang melaksanakan. Prioritasnya wilayah-wilayah mana saja? 3T Ya, termasuk Pak? Enggak selalu. Oke. Enggak selalu. Karena kan soal tadi
distribusi guru yang tidak sesuai dengan kebutuhan itu tidak hanya di daerah 3T. 3T sudah pasti kekurangan guru. Ya. 3T sudah pasti kekurangan guru. Nah, cuma kan kita tidak serta-merta misalnya bisa mengirimkan guru dari Jakarta ke 3T kan. Karena itu harus lintas pemerintah daerah. Nah, kalau dulu, mohon maaf ini bukan berarti mendahului yang bakal terjadi di perubahan undang-undang ya. Dulu kan ada namanya guru-guru dinas, ikatan dinas kan. Jadi mereka ini sudah ikatan dinas sejak kuliah. Dan dia sudah menandatangani kesediaan untuk dia siap ditugaskan di mana saja di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Teorinya juga ketika kita ikuti dengan aturan PNS dan juga P3K mungkin agak sulit ya karena pengangkatan pembayarannya ke pemerintah daerah, itu mereka kan harus siap ditugaskan di mana saja di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kan ada pernyataan begitu kalau menjadi PNS itu kan. Nah, tapi seringkali ini tidak bisa terlaksana karena otonomi tadi. Ini wilayah saya nggak perlu tambahan guru, misalnya begitu. Padahal sebenarnya perlu, tapi karena ada pertimbangan-pertimbangan politik tertentu, misalnya tidak mau menerima kiriman guru dari daerah lain. Nah, ini yang memang seringkali masih menjadi kendala. Oke, baik. Sambil penataan, sambil diperbaiki begitu, sambil berjalan ya Pak Menteri ya. Masih terkait dengan guru ini, karena tentang pembaruan sistem pengelolaan kinerja guru dan sekaligus kepala sekolah Pak Menteri. Ini kan juga menarik ya. Apa yang kemudian ingin Bapak benahi sebetulnya lewat sistem ini? Ya, pertama ada kritik kan dulu itu guru terlalu dibebani oleh urusan administrasi. Ya, untuk membuat laporan itu harus diunggah yang sampai berjam-jam, dan itu membuat mereka sangat sibuk dengan urusan administrasi. Karena itu kita sudah ada MOU dengan BKN dengan tadi kinerja guru yang baru itu, dia tidak perlu mengunggah, cukup membuat laporan disampaikan kepada kepala sekolah yang nanti mengunggah, dan laporannya cukup setahun sekali. Nah, sehingga mereka tidak ada alasan untuk sibuk dengan administrasi karena sudah ada regulasinya. Yang kedua, tadi guru tidak harus mengajar 24 jam. Tapi pemenuhan 24 jam sebagaimana aturan di dalam PP itu dipenuhi dari komponen dia mengajar, kemudian menjadi guru wali, mengikuti pelatihan-pelatihan dan aktif di organisasi kemasyarakatan. Ini dihitung. Nah, sehingga dia ngajarnya tidak harus 24, bisa kurang dari itu. Tapi dia harus melakukan 3 kegiatan ini. Guru harus menjadi guru wali. Jadi kalau kemarin ada guru yang mengatakan menjadi guru wali menjadi beban, tidak, karena itu ada di dalam undang-undang. Dalam undang-undang itu kan tugas guru ada 5. Menyiapkan pembelajaran, mengajar, menilai, membimbing, dan meningkatkan kemampuan dengan pelatihan-pelatihan. Itu undang-undang. Jadi nggak ada yang kami langgar. Nah, guru yang malas saja mengatakan itu membebani gitu. Karena kan mengajari kita kurangi. Kemudian guru harus ikut pelatihan. Harus ada continuing professional development. Karena kami memiliki data, banyak guru yang dari sejak diangkat sampai menjelang pensiun tidak pernah pelatihan sama sekali. Sehingga kemampuannya sangat rendah. Dan itu bisa dilihat dari uji kompetensi guru yang pernah dilakukan oleh Menteri Pendidikan sebelum saya. Kenapa kompetensinya rendah? Ya karena nggak pernah mengupgrade kemampuan. Nah, karena itu sekarang mereka wajib mengikuti pelatihan. Nah, ketika dia mengikuti pelatihan itu tidak tambah beban juga karena ada 1 hari di mana guru itu tidak harus mengajar. Namanya 1 hari belajar guru namanya. Sudah ada kebijakannya. Nah, karena itu maka guru harus meningkat kemampuannya. Terus guru harus aktif di masyarakat. Karena sekarang kan ada kesan, ya jadi guru ya di kelas saja. Di masyarakat tidak menjadi guru. Menurut saya, guru itu 24 jam adalah guru. Sehingga ada ungkapan dalam bahasa Jawa itu kan, guru itu kan digugu dan ditiru. Karena dia menjadi teladan dimanapun dia berada. Gitu kan. Nah, ini yang coba kita kembalikan itu, kita bangun kembali, rekonstruksi dengan kebijakan-kebijakan itu. Nah, yang berikutnya soal kepala sekolah.
pada masa kepemimpinan sebelum saya, kepala sekolah itu kan harus dari guru penggerak. Yang dalam data yang kami punya, guru penggerak itu jumlahnya sekitar 100.000. Dan banyak di antara guru penggerak ini yang baru lulus, kemudian ikut tes, lulus, dan menjadi kepala sekolah. Tugasnya pengimbasan ngajar di banyak tempat. Akhirnya sekolah sendiri juga nggak diurusi, banyak komplain soal ini. Dan itu juga menjadi masalah karena apa? Jumlah sekolah kita ini, negeri swasta itu kan 400.000 sekian. Guru penggeraknya cuma 100. Sehingga ada banyak yang kosong, nggak terisi. Yeah. Nah, karena itu kami membuat terobosan. Pertama, kepala sekolah itu bisa berasal dari guru secara umum. Tidak hanya guru penggerak. Guru penggerak silahkan ikut. Tapi yang tidak penggerak juga silahkan ikut. Seleksi. Kemudian yang kedua, guru itu harus punya pangkat yang di negeri ya, sekurang-kurangnya 3C. Supaya apa? Supaya dia punya pengalaman mengajar. Kan guru itu ibarat kapten dalam tim sepak bola itu ibarat kapten. Mana ada kapten tim yang dia pemain debutan baru jadi kapten. Karena itu menyangkut wibawa, menyangkut pengalaman, menyangkut emotional stability dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan kepemimpinan itu kan. Yeah. Nah, karena itu maka kita tetapkan dia sekurang-kurangnya 3C. Kemudian harus ikut pelatihan. Pelatihannya sekarang in-house, nggak ada pelatihan online untuk kepala sekolah. Pelatihannya in-house selama 10 hari, full pelatihan itu. Karena itu bagian pembentukan karakter juga. Pembentukan karakter karena ini calon kepala sekolah. Sehingga rekrutmen kepala sekolah itu harus memenuhi ini, Mbak. Harus 3C dan harus lulus pelatihan calon kepala sekolah. Dengan cara seperti ini, kepala daerah tidak bisa mengangkat kepala sekolah semaunya. Dia harus mengikuti meritokrasi yang pelan-pelan kita coba terapkan di sekolah itu. Okay. Karena selama ini karena banyak pertimbangan politik kan kadang-kadang mengangkatnya itu like and dislike. Yang dekat dengan yang berkuasa langsung diangkat. Yang berseberangan mungkin ditaruh di daerah yang nggak ada sinyalnya sama sekali, bisa begitu kan? Nah, karena itu dengan meritokrasi ini, guru merasa bahwa karir mereka ini diperhatikan. Nah, itu yang coba nanti kami lakukan, termasuk nanti berbagai perubahan menyangkut kebangkatan guru yang sekarang sudah kita susun. Oke. Gitu. Baik, itu masalah guru kepala sekolah ya. Tapi yang kemudian menjadi hajat tiap tahun yang juga seringkali mendapatkan sorotan publik itu mengenai penerimaan murid baru. Betul, ini Pak Menteri betul. Ya. Ya. Nah, Bapak menyebutkan ada transformasi dalam sistem penerimaan murid baru, begitu ya, atau SPMB ya sebutannya SPMB, sekarang ya. Betul. Apa yang berubah sebetulnya dari sistem yang baru ini, Pak? Paling tidak namanya. Satu namanya. Tapi ada filosofinya begini. Yeah. Filosofi SPMB itu adalah pendidikan yang inklusif berkeadilan. Ini prinsip kami. Karena tadi mengacu kepada pendidikan bermutu untuk semua. Inklusif berkeadilan itu menjadi dasar untuk kami membuat kebijakan sistem penerimaan yang memungkinkan mereka bisa belajar di mana saja. Nah, karena itu maka yang berbeda. Kalau dulu kan jalurnya hanya jalur zonasi menurut tempat tinggal. Nah, di SPMB ini jalurnya ada 4, Mbak. Pertama jalur domisili, tempat tinggal mereka. Yang kedua, jalur prestasi. Yang ketiga, jalur afirmasi. Yang keempat, jalur mutasi. Jadi dari jalurnya pun sudah berbeda. Domisili ini untuk SD itu di atas 75% itu domisili. Karena kita ingin mendekatkan murid dengan tempat tinggalnya. Tapi masih ada ruang untuk yang tidak domisili karena mungkin mutasi dan afirmasi. Nah, SMP domisilinya kita kurangi karena sudah dewasa, mungkin sudah punya jangkauan lebih luas dan mungkin tidak semua daerah juga ada SMP kan. Nah, kemudian SMA juga malah kita pakai rayon kalau SMA itu. Nah, yang kedua itu jalur prestasi. Prestasi ini ada 2 jalur besar. Satu jalur akademik, yang kedua jalur non-akademik. Dulu, jalur akademik itu hanya rapot. Makanya kemudian supaya diterima, kemudian rapotnya itu tidak sebagaimana mestinya. Saya sering menyebut banyak yang sodako nilai dari nilai rapot itu. Gitu. Karena ini menjadi komponen dalam jalur prestasi. Nah, non-akademik itu ada 2.
olahraga dan seni. Nah, periode ini saya rubah. Akademik tetap rapot, non-akademiknya olahraga, seni, dan kepemimpinan. Ini upaya kami untuk mendorong para murid ini aktif berorganisasi ketika dia sekolah. Gitu. Nah, sekarang sudah mulai berlaku itu. Jalur afirmasi adalah untuk mereka yang dari keluarga tidak mampu dan berkebutuhan khusus. Nah, ini juga bagian dari afirmasi kami untuk tadi. Tidak boleh mereka terhalang belajar karena keadaan fisiknya, karena keadaan ekonominya. Jadi ada jalur afirmasi yang itu memang diprioritaskan, dikhususkan untuk dua kelompok ini. Yeah. Nah, jalur mutasi itu ada dua kategori. Pertama adalah anak dari guru atau tenaga pendidikan di sekolah itu. Itu prioritas jalur mutasi. Atau mereka yang memang berpindah mengikuti tugas orang tuanya. Nah, jalur ini kan jumlahnya tidak banyak, ya, tapi kita tetap sediakan. Karena ya banyak kan ASN dan juga mungkin orang tua yang profesi tertentu harus pindah tugas, harus ke daerah lain, kan harus kita berikan ruang untuk dia belajar. Jadi hanya utak-atik apa? Kuotanya juga di situ? Pak Oh, Menteri? enggak hanya utak-atik kuotanya, filosofinya kan sudah berbeda. Oke. Filosofinya kan berbeda. Makanya ketika SMA itu, jalur prestasi paling banyak kita buka. Di jenjang SMA itu, persentasenya paling banyak. Kalau jalur SD, domisilinya yang paling banyak. Jadi tidak hanya otak-atik. Karena ada filosofinya tadi. Kenapa SD paling banyak? Supaya dia dekat dengan rumahnya. Yang kedua, sekarang kan ada banyak keluhan kan. Anak-anak kita ini punya teman sekelas, tapi tidak punya teman sekampung. Karena dari kecil sekolahnya sudah jauh. Nah, kalau dia sekolahnya dekat dengan rumah, maka kan dia bisa berinteraksi dengan teman sekampungnya. Ini penting untuk membangun kohesi sosial. Karena sekolah itu kan punya fungsi dalam konteks membangun suatu bangsa. Fungsinya ada dua. Sekolah sebagai pusat meeting point dan melting point. Meeting point itu tempat di mana murid dari berbagai latar belakang ini bertemu di kelas. Ya. Tapi juga mereka melting. Mereka mencair sebagai anak Indonesia. Sehingga terbangunlah integrasi sosial lewat pendidikan. Jadi tidak sekedar ada angka, ada filosofinya yang kita membangun kebijakan itu. Nah, alhamdulillah sekarang menurut evaluasi Ombudsman jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau masih ada rame-rame yang sampai demo itu, pengamatan kami penyebabnya dua yang pokok. Satu, operatornya tidak disiplin. Itu. Yang kedua, ya masih ada ya sekelompok kecil masyarakat yang berpandangan lama karena mungkin sosialisasinya yang kurang atau mindsetnya nggak mau berubah gitu, pakai jalur lain di luar jalur ini. Mungkin karena dulu yakin dia bisa membawa sekian orang masuk ke negeri, sudah ada kontrak di depan berapa nominalnya, ternyata nggak diterima karena sistemnya kita buat ketat. Akhirnya kemudian dia menuntut kepada sekolah karena dituntut oleh yang nitip. Nah, ini yang banyak terjadi karena itu. Tapi juga memang ada masalah karena apa? Sebagian dari masyarakat itu juga memang belum siap dengan perubahan ini, karena kan baru ya. Nah, karena itu kita coba terus sosialisasikan supaya masyarakat siap, dan kami ketat, Mbak. Begitu sudah kita tetapkan tanggal sekian Dapodik ditutup, maka tidak ada lagi tambahan murid baru. Dan itu serentak ya? Itu serentak, kami tutup secara nasional. Nah, ketika ada rame-rame di salah satu provinsi itu kan ini operatornya ini yang menyepelekan. Karena dulu bisa kok gitu kan, dia bisa kok. Sekarang kita tegas. Yang kedua, sekolah tidak boleh menerima melebihi rombel yang sesuai dengan jumlah kelas yang ada. Jadi kalau sekolah itu bisa menampung 13 rombel misalnya, maka dia tidak boleh menerima lebih dari 13. Sisanya harus ke sekolah lain termasuk ke swasta. Nah, di sini pemihakan kita supaya swasta terus berpartisipasi, karena sekarang swasta kan sering dianggap sekolah kelas 2. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Nah, padahal dalam peraturan Mendagri nomor 3 tahun 2023 itu, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta. Sehingga sekarang mulai banyak kan yang diterima di swasta, disubsidi pemerintah.
Karena kalau negeri terlalu banyak, kendali mutunya juga bermasalah. Kalau murid terlalu banyak, mutunya menjadi turun. Ya kan? Kalau guru mengajar dalam satu kelas itu jumlah muridnya terlalu banyak, mesti tidak bisa fokus dia. Karena itu kita batasi sesuai dengan standar. SMA maksimal 36. Jangan ditambah. Satu kelas SMA 50 kelas itu sudah over kan? Iya. Selain tidak nyaman kelas itu juga nggak konsentrasi. Makanya kita batasi 36. Nah, akhirnya mereka kemudian sekolah ke swasta dan kemudian disubsidi pemerintah daerah. Sehingga sekarang swasta juga hidup. Kalau ada kasus yang rame-rame itu mesti tidak mengikuti aturan ini. Gitu. Berarti untuk pemerataan murid juga ya di lingkungan sekitarnya. Karena kita ya. menganggap negeri dan swasta itu sama, semuanya adalah milik Indonesia. Gitu. Oke, Pak Menteri tadi kan menyinggung juga mengenai jalur masuk akademik ya, secara akademik. Tadi menggunakan yang akademik dan juga non-akademik dari prestasi begitu ya. Ada sistem baru yang dikembangkan di era Pak Mukti, yaitu tes kemampuan akademik atau TKA itu ya. Apa sebetulnya pembaharuan utama dari TKA ini yang ingin dicapai ini? Semangat dari TKA adalah meningkatkan prestasi. Jadi kan teori sederhananya kalau orang itu tidak dites itu nggak semangat belajar. Ya kan? Kan Mbak merasakan, besok ulangan mesti rajin belajar. Tapi besok kosong, gurunya nggak ada, belajar nggak? Nggak belajar kan? Cenderung tidak. Cenderung tidak kan? Karena itu kita ingin dengan TKA ini membangkitkan kembali semangat belajar karena learning loss tadi itu. Dengan TKA itu mereka semangat belajar, itu tujuannya itu. Yang Tapi kedua, ini tidak wajib ya Pak Menteri? Nah, itu terobosannya. Kalau dulu kan UN itu wajib. Mau nggak mau itu wajib, harus ikut. Akhirnya kan muncul kan kritik, stres lah, macam-macam lah gitu. Sekarang tidak wajib. Karena tidak wajib, maka secara mental dia lebih siap. Ketika dia sudah mengatakan ikut, dia sudah siap secara mental. Karena dia memilih sendiri, menentukan sendiri. Bukan karena kewajiban, tapi karena pilihan. Nah, yang kedua, ini selain tidak wajib. Kalau ini kan memang tidak menjadi penentu kelulusan, itu sama dengan yang sebelumnya kan. UN, AN juga tidak menjadi penentu kelulusan. Tapi ini individual. Kalau AN kan sampling. Tidak semua murid ikut, ya kan? Hanya sampling saja kan, beberapa gitu. Kalau ini semua, karena ada komplain dari perguruan tinggi dan juga komplain dari beberapa masalah di beberapa negara, karena tidak ada nilai individual, maka mereka kesulitan melanjutkan. Karena nilainya sampling. Nah, kalau nilainya individual, bisa jadi kan Mbak, orang dari sekolah biasa saja, tapi kalau dia pinter, bisa jadi nilainya melejit ya. Tapi kalau sampling model AN itu, nggak mungkin orang yang dari sekolah yang biasa-biasa saja, tiba-tiba nilainya melejit. Nah, dengan cara seperti ini, nilai individual ini, ruang untuk murid ini bisa berprestasi tinggi-tingginya itu terbuka dari sekolah manapun dia berasal. Oke kan? Nah, yang ketiga, tentu saja ini memudahkan tadi jalur-jalur seleksi. Makanya TKA ini oleh Forum Rektor menjadi syarat untuk dia bisa ikut program kuliah tanpa tes. Nanti kampus tuh melihat nilai TKA-nya itu. Selain yang tidak ikut TKA tentu ada kesempatan tes tetap kan. Tapi paling tidak sudah ada ini, sudah ada TKA itu sebagai penilaian utama. Dan itu standarnya seluruh ini ya, nasional ya? SMA nasional. Yang SMA nasional. Nah, yang SMP dan SD ini yang berbeda sebelumnya. SMP itu nanti pelaksananya provinsi. Karena kepentingannya lulusan SMP ini untuk dia nanti sekolah di SMA, yang itu pemenangnya provinsi kan SMA itu. Itu. Dan itu lintas kabupaten. Kalau sudah SMA kan bisa lintas kabupaten. Nah, yang SD itu kabupaten kota. Ini yang beda dengan yang sebelumnya. Kenapa? Ya karena memang kita juga mengakomodir kemampuan secara rata-rata murid daerah tertentu. Tetapi walaupun SMP ini pelaksananya provinsi, tetap ada muatan nasionalnya. SD juga begitu, ada muatan nasionalnya. Supaya apa? Kalau nanti dia mutasi, maka muatan nasional ini juga menjadi parameter. Jadi nilai itu tidak murni nilai lokal, tapi juga nilai yang memang ada
bobot persentase tertentu dari muatan nasional. Pelaksanaan TKA-nya sudah Nanti untuk SMA bulan November ya nanti 1 ya. sampai 9 November. Sekarang pendaftaran sudah ditutup. Cut off kemarin itu 3,5 juta yang daftar sukarela. Dan kita firm karena sudah kita umumkan lama, yang nyusul-nyusul berbagai alasan kita tutup. Kita mulai membangun budaya compliant, bukan komplain. Karena masyarakat sekarang merasa, sekarang aturan mudah. Tapi itu mendorong orang untuk tidak disiplin. Ya. Sehingga sekarang sudah kita tutup, 3,5 juta. Sekarang proses verifikasi pilihan mata pelajaran. Jadi nanti ada yang milih jurusan IPA, milih jurusan IPS, jurusan bahasa, atau jurusan lain di luar IPA, IPS, dan bahasa. Jadi pilihannya ada yang juga cadangan yang tidak IPA, IPS, dan bahasa. Ini yang juga beda dengan sebelumnya. Nah, dengan cara seperti itu, maka mereka nanti siap untuk masuk perguruan tinggi. Jadi tesnya perguruan tinggi tidak hanya tes skolastik, tapi juga tes disiplin ilmu, supaya apa? Kemampuan dasar mahasiswa, kemampuan dasar murid di bidang ilmu tertentu itu bisa didorong dengan pemilihan mata pelajaran pada saat TKA. Berarti kesimpulannya TKA itu tidak diwajibkan tapi sangat disarankan untuk diikuti ya, Pak Menteri ya? Iya. Oke. Begitu. Untuk yang SD SMP kan masih tahun depan ya? Maret masih. Insyaallah. Dan ini pendaftarannya berarti SD belum mulai pendaftaran. Belum mulai pendaftaran. Sekarang kita ya? fokus dulu ke SMA. Mudah-mudahan nanti lancar semuanya. Ya. Dan hasilnya juga bisa sebagaimana yang kita harapkan. Baik. Mungkin terakhir Pak Menteri, apa ini pesannya Pak Menteri untuk para pendidik, untuk orang tua termasuk ya, dan juga para siswa dalam menyongsong tahun kedua ini nanti di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah? Ya, yang pertama kami berterima kasih atas dukungan yang selama ini sudah diberikan, termasuk dukungan dalam bentuk kritik yang konstruktif tentu saja. Kemudian yang kedua tentu kami berharap agar kerjasama dapat terus ditingkatkan, terutama kerjasama 4 catur pusat pendidikan. Kerjasama pendidikan di sekolah oleh guru dan tenaga pendidikan, pusat pendidikan keluarga oleh orang tua, kemudian masyarakat, dan media. Catur pusat pendidikan ini menurut saya sangat penting untuk kita perkuat ekosistemnya, supaya berbagai hal yang terjadi sekarang ini, yang baru-baru ini terjadi, misalnya orang tua mengadukan guru dan sebagainya, itu ke depan tidak terjadi lagi, karena ada komunikasi yang semakin baik. Yang kedua, kami mengharapkan partisipasi semesta, tidak hanya dari lembaga-lembaga pemerintah tentu saja. Kami berharap dukungan masyarakat, dukungan swasta, dukungan perusahaan, dan berbagai unsur yang lainnya untuk membantu, bahkan kalau mungkin memastikan semua anak Indonesia mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Mukti sudah menyempatkan waktu untuk kami, dan juga terima kasih juga atas komitmen Bapak ya untuk selalu membawa pendidikan kita menjadi lebih baik, lebih bermutu dan juga merata ya. Semoga nanti program-program di Kemendikdasmen juga bisa terus memberi manfaat nyata ya untuk seluruh masyarakat. Terima kasih juga dukungan para pendengar RRI dimanapun berada. Baik. Ya, pemirsa, 1 tahun perjalanan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tentu ini menandai langkah awal dari pembenahan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Beragam program tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, dijalankan untuk meningkatkan mutu, kemudian juga pemerataan, dan yang tidak kalah penting adalah karakter para peserta didik. Tentu dengan kolaborasi semua pihak, pendidikan bermutu untuk semua, ini bukan lagi sekedar visi, tapi menjadi arah nyata menuju masa depan bangsa. Saya Luna Elia.